Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani. Saya di sini sebagai dosen dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Surya Kencana Cianjur. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Keuangan Perbankan Syariah. Di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang disajikan di semester ganjil sebanyak 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah, yaitu yang pertama mampu menguasai dan menjelaskan konsep manajemen keuangan perbankan syariah. Yang kedua, mampu menguasai dan menjelaskan perusahaan dan landasan akad kontrak syariah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan peran manajer keuangan dan aktualisasi syariah. Lalu yang keempat, mampu menguasai dan menjelaskan tentang laporan keuangan konvensional maupun syariah. Yang kelima, mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan tentang nilai waktu uang dan legitimasi syariah. Yang keenam, mampu menguasai dan menjelaskan tentang instrumen atau security keuangan syariah. Yang ketujuh, mampu menguasai dan menjelaskan tentang modifikasi syariah pada kerangka risiko dan return. Dan untuk selanjutnya, yang kedelapan yaitu mampu menguasai dan menjelaskan tentang pembiayaan bebas riba yang berbasis utang. Yang kesembilan, mampu menguasai dan menjelaskan tentang pembiayaan bebas riba yang berbasis sewa guna usaha. Baiklah, berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah Manajemen Keuangan Perbankan Syariah. Mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah merupakan mata kuliah yang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui proses belajar secara center learning dan mutakhir dengan dukungan TIK di program studi Perbankan Syariah jenjang strata 1 FEBI Universitas Surya Kencana Cianjur. Mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah ini mampu membekali mahasiswa dengan pemahaman aspek-aspek penerapan konsep teoritis tentang manajemen keuangan terutama di perbankan syariah dan memiliki tanggung jawab sosial di dalam organisasi bisnis guna meningkatkan efektivitas organisasi. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu mendeskripsikan dan merumuskan bahkan menjelaskan topik-topik yang tersebut dengan baik dan sistematis serta argumentatif. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa, yaitu yang pertama mempelajari tentang pendahuluan. Pendahuluan di sini yaitu tentang konsep bagaimana manajemen keuangan perbankan syariah. Yang kedua, perusahaan dan landasan akad kontrak syariah. Yang ketiga, peran manajer keuangan dan aktualisasi syariah di dalam perbankan syariah. Yang keempat, laporan keuangan konvensional maupun syariah. Yang kelima, nilai waktu uang dan legitimasi syariah. Yang keenam, tentang instrumen atau sekuritas keuangan syariah. Yang ketujuh, modifikasi syariah pada kerangka risiko dan return. Yang kedelapan, pembiayaan bebas riba yang berbasis utang. Yang kesembilan, pembiayaan bebas riba yang berbasis sewa guna usaha. Lalu selanjutnya, untuk materi yang setelah yang ke-9 ini, jenis-jenis pembiayaan syariah. 11, yaitu kepuasan investasi dan risiko syariah. Yang ke-12, tentang ketentuan pada pasar uang dan pasar modal syariah. Yang ke-13, teori, struktur, dan biaya modal. Lalu ke-14, studi kasus dalam penerapan kebijakan dividen pada sumber dana syariah. Oke, sistem perkuliahan ini menggunakan metode hybrid atau daring atau secara online dan secara luring atau secara offline. Untuk daring ini kami menggunakan Zoom meeting dan WhatsApp group. Sedangkan untuk pengumpulan tugasnya menggunakan penyimpanan via Google Drive dan WhatsApp maupun via email yang kami berikan kepada mahasiswa. Serta untuk strateginya dan teknologi informasi yang kami gunakan yaitu menggunakan strategi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada agar mahasiswa lebih mudah dan komprehensif untuk memahami mata kuliah ini. Kemudian untuk metode mata kuliah ini, saya menggunakan 3 metode. Yang pertama metode ceramah.
yaitu agar mahasiswa mampu menguasai serta memahami materi kuliah secara komprehensif dan adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Lalu yang kedua, adanya metode diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini agar pendalaman materinya tersampaikan dengan baik dan mampu bekerja secara kelompok, serta mampu menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, saya mengadakan adanya kuis bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu menganalisis secara mandiri dari mata kuliah ini dan mampu memperdalam literasi mahasiswa secara mandiri. Lalu untuk mempermudah penyampaian materi saya selalu mempersiapkan bahan ajar berupa slide presentasi maupun handbook atau bahan literasi online, misalnya jurnal-jurnal, agar mahasiswa mampu meningkatkan kemampuannya dalam berliterasi dan memperdalam materi secara luas. Serta mahasiswa melek teknologi dalam artian memanfaatkan teknologi informasi dengan secara maksimal. Sedangkan untuk sistem penilaian saya memberikan penilaian tentang teori sebanyak 60% dan 40% untuk penugasan. Untuk teori 20% keaktifannya, 20% dari UTS, lalu 20% dari UAS, dan untuk penugasan yaitu 10% dari portofolio, 20% tugas terstruktur, dan 10% mandiri. Baiklah, berikut ini akan saya tampilkan video perkuliahan tentang manajemen keuangan perbankan syariah. Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Ya, hari ini kita bertemu lagi setelah 1 minggu kemarin kita sempat UTS. Lalu kita lanjutkan materi selanjutnya untuk manajemen keuangan perbankan syariah. Kita lihat di sini absen dulu boleh? Ya, Aulia Apriani, oke, Dela Nabila ya, lalu Dela Sri Wardani, Devi Apriliani, Dinda Resya, Fajar Ramdhani, sehat, Fahmi Alwan, Lilis Karlina, Muhammad Lutfi Abdillah, Muhammad Rizky Taufik, Marceliana, Nurul Aini, Fatimah, Repa, Siti Padilla, Sopiandi, Sri Sulastri, Yuda Septian. Yang belum absen siapa? Mila Putri, and then ya Aulia, Livia. Oke, semua sudah ya. Cuman Yuda aja yang izin sakit ya. Tadi sudah WA saya. Baik teman-teman, kita review sedikit. Kembali lagi setelah UTS kemarin ke materi selanjutnya, yaitu tentang perusahaan dan landasan akad kontrak syariah. Di sini kita lihat bahwa agendanya yang akan dipelajari pada hari ini materinya yaitu tentang organisasi perusahaan syariah, lalu kebijakannya dan penentuan tujuan perusahaan ekonomi syariah, lalu prinsip dasar dan kontrak keuangan syariah, lalu kategori kontrak syariah. Baik, kita ke agenda yang pertama. Nah, di sini ada organisasi perusahaan syariah. Dalam ekonomi Islam maupun dalam berkehidupan kita pasti berorganisasi, ya kan? Nah, kalau di dalam perusahaan itu namanya organisasi bisnis. Lalu kita pelajari juga organisasi bisnis syariah. Nah, apa sih organisasi bisnis syariah itu? Nah, dia dibagi menjadi 3 bentuk di sini. Organisasi
perusahaan syariah itu ada 3 bentuk. Yang pertama, organisasi bisnis perusahaan perorangan atau sole proprietorship. Oke? Dan yang kedua, bentuk persekutuan atau syirkah atau syarikah, partnership. Dan yang ketiga adalah organisasi bisnis mudharabah. Kita lihat dulu. Nah, di sini penjelasannya perusahaan perorangan atau sole proprietorship yaitu perusahaan yang format bisnisnya paling sederhana. Dia paling sederhana. Karena di sini setiap sistemnya ekonominya non sosialis. Lalu di dalam setiap sistem ekonomi itu ada beberapa ya. Teman-teman pasti sudah mempelajari ada sosialis, ada kapitalis, ya kan? Nah, di dalam sistem ekonomi kapitalis selain keuntungan yang sebesar-besarnya, lalu modal yang sekecil-kecilnya. Kalau di dalam ekonomi Islam, di sini kita lihat bahwa yang diunggulkan oleh ekonomi Islam adalah falah, ya kan, dan keberkahannya. Nah, di sini kita lihat ekonomi Islam mengizinkan perusahaan swasta oleh individu, yaitu apa ini? Perusahaan perorangan. Jadi boleh setiap individu membuka sebuah perusahaan. Itu hak setiap orang, ya kan? Halal, itu jaiz, boleh gitu kan. Nah, di sini perusahaannya tidak mengikat, boleh itu. Dia bebas aja, orang yang punya perusahaan saya, ya kan, memutuskan modal berapa gitu, mau keuntungan berapa, itu bagaimana keinginan dari si pemilik modal atau pemilik perusahaan. Apa saja perusahaannya bebas gitu, ada yang produksi atau maupun hanya seller, menjual barang-barang gitu kan. Oke, next. Yang kedua, persekutuan atau partnership atau syirkah. Syirkah kalau di bahasa Arab itu syarikah di sini. Syirkah berasal dari bahasa Arab yang dari kata syarikah yasrofu. Kalau di Saudi, saya pernah stay di sana, syarikah namanya, ya kan? Di sini persekutuan atau PT ya, kita tahu di sini kalau di Indonesia. Dia menjadi sekutu atau serikat, gitu kan? Nah, menurut Al-Jaziri dalam fikih al-Mazahib, secara etimologi syirkah berarti mencampurkan kedua bagian tangan atau logi sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan yang lain. Jadi dua tangan disatukan sehingga tidak dapat dibedakan satu dengan yang lain. Yang berarti apa? Dia ngeblend, bersatu, ya kan? Dia satu kesatuan, gitu kan? Syarikah itu satu kesatuan. Tapi dari berapa? Dari 2 orang atau lebih. Jadi bukan 1 orang. Nah, di sini kita lihat menurut syariah, syirkah itu akan antara 2 orang atau lebih yang bersepakat melakukan suatu usaha. Ya kan? Dia ada 2 orang atau lebih. Misalnya Dela sama Dela lagi. Jadi bikin perusahaan double D atau Dela-Dela. Bukan Dela-Deli ya, ada Dela-Dela gitu kan. Bikin satu perusahaan kan 2 orang atau lebih. Boleh nggak? Boleh gitu kan. Dia melakukan usaha untuk tujuan memperoleh keuntungan. Namanya usaha pasti minta keuntungan. Gak mungkin gak ada minta. Gak ingin peroleh keuntungan, gak ada gitu kan usaha. Nah, di sini dia hubungan kedua orang terlebih untuk mendistribusikan laba. Dia mendistribusikan laba atau profit atau kerugian losses dari suatu bisnis yang dijalankan oleh semua pihak atau salah satu dari mereka sebagai pengelola. Misalnya Dela A jadi pengelolanya, Dela B ini yang punya uang. Ibaratnya begitu. Boleh. Ya kan? Jadi pengelola gitu. Nah, dia mendistribusikan laba atau profit atau keuntungan. Jadi bukan keinginannya labanya aja. Ya kan? Namanya bisnis pasti ada kerugian, gak mungkin untung aja. Gitu. Pasti ada kerugiannya. Nah, di sini kita lihat apa sih Bu hukumnya dari syarikah, dari syirkah ini?
boleh. Tadi seperti saya katakan, boleh, syarikah itu boleh hukumnya itu. Nah, berdasarkan siapa? Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa pengakuan atau takrir beliau terhadap syirkah, bahwa pada suatu saat beliau ketika diutus sebagai seorang rasul itu sudah bermuamalah ya. Rasulullah itu sudah bermuamalah, sudah berdagang, sudah mempunyai syarikat, punya perusahaan gitu kan. Nah, itu dibolehkan. Nah, ini ada sabdanya. Bentar. Bahwa dituturkan sebagaimana oleh Abu Hurairah, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah, selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain, gitu kan? Kalau salah satu berkhianat, aku keluar dari keduanya. Di antara dua orang atau lebih itu boleh, ya, asal yaitu nggak ada pengkhianatan. Tapi kan namanya manusia itu kan ada ya sifat-sifat yang memang nafsunya mungkin ingin lebih dari yang lain, atau tidak terbuka, atau adanya pengkhianatan antara satu pihak. Jadi makanya kalau misalnya kita punya perusahaan, atau ya itu tadi Dela, kalau mau bekerja sama joint venture gitu kan, sama itu PT itu syirkah juga, Anda harus mencari teman yang memang amanah, yang bisa dipercaya. Selain yang bermodal cukup, yang amanah itu penting dan jujur, gitu kan? Jadi bukan cuma modalnya besar saja, gitu kan? Nah, ini dia punya rukunnya. Untuk apa? Ya untuk itu, melihat bagaimana si orang ini amanah atau tidak. Kita harus ada perjanjian, ya kan? Biar saling percaya. Ya, ada rukunnya, ya kan? Rukunnya apa di sini? Ada akadnya di sini, ada ijab dan qabul, disebut juga sigot. Jadi nggak bisa, ayo kita jalan, itu bisa aja, itu sama dengan akad, bisa nggak? Kalau misalnya Dela A, Dela B, ayo kita bikin perusahaan, kata Dela A ke Dela B, bisa nggak? Bisa, itu disebut juga akad, itu sigot. Kan dengan sigot gitu, antara Dela A dengan ke Dela B, cuma ngomong begitu aja bisa disebut sebagai akad. Mari kita bikin perusahaan begini gitu kan, itu sudah jatuh akad. Nah, ada dua pihak yang berakad tadi ya, sudah jelas. Lalu objek akadnya apa nih yang diakadkan? Itu perusahaan berupa apa nih, harus jelas gitu, nggak ujuk-ujuk jalan gitu kan. Ya udah, kita bikin perusahaan fashion misalnya kan, kalau ibu-ibu nih, atau skincare gitu kan. Yuk kita join gitu buat bikin perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Itu ada barangnya, ada hal yang diakadkan. Lalu ada syaratnya di sini. Objeknya itu berupa tasarruf. Tasarruf itu apa sih? Tasarruf itu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad. Ada aktivitasnya, pengelolaannya. Gimana? Misalnya jual beli di sini. Kalau jual beli itu ada akadnya nggak? Kalau misalnya Anda di Indomaret, Alfamaret, kan nggak ngomong. Itu disebut dengan akadnya gimana? Ada yang bisa jawab? Ayo, swalayan kan? Ada yang bisa jawab nggak? Fajar? Boleh? Baik Bu, izin bertanya terkait tentang hal tersebut. Kan sekarang itu lagi boomingnya di zaman online shop. Nah, bagaimana jika terjadi kasus tentang pembelian online, di fotonya itu bagus, di deskripsinya itu bagus, tapi pas datang barangnya itu tidak sesuai dengan deskripsi tersebut? Bagaimana itu cara
kita menanggapi atau gimana gitu. Terima kasih. Interupsi Bu, izin menjawab terkait pertanyaan yang dari Fajar tentang bagaimana kita menyikapi kalau misalnya kita belanja di online shop. Kalau di deskripsi itu sesuai nih, deskripsinya bagus, tetapi pas datang tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan. Menurut saya, pertama kita itu harus bisa melihat dulu para penilaian dari para pembeli yang sudah membeli bagus atau tidaknya terkait produk tersebut. Kalau misalnya produk tersebut bagus, berarti kita pertanyaannya dari Fajar dan tambahannya dari Fatimah bahwa yang berkaitan dengan online tadi banyak terjadi di kita, di negara kita, bahkan sedang booming-boomingnya. Memang ketika online shop itu naik, lalu banyak yang order via online shop dan kenyataannya tidak seperti yang ada di deskripsi. Ya itu betul, kita harus hati-hati melihat dulu, ada rating kan ya, biasanya ada bintang berapa, terus ada deskripsi dari yang beli gitu kan, ada oh ini mah gini ada kan ya di bawahnya itu yang komen-komen. Nah biasanya kita hati-hati melihat dari sana dulu. Dan yang kedua, sekarang online shop itu mau beberapa online shop besar seperti Shopee atau Tokopedia sekarang itu bisa dikembalikan ya kan ke tokonya. Dengan cara apa? Biasanya dia jangan dibuka dulu atau divideokan, ya kan? Kalau dibuka dulu otomatis Anda seperti kalau ijab kabul itu sudah terima gitu kan. Nah kalau misalnya sudah terima tapi Anda tidak buka, dikembalikan ke si kurirnya. Kan ada juga yang viral seperti itu ya, yang kurirnya membantu, kayaknya ini nggak mungkin sebuah handphone koringan gini gitu kan. Biasanya itu jangan dibuka gitu kan, nanti otomatis kembali lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Pertanyaannya maupun tanggapannya dari Fatimah kita simpulkan saja untuk materi kuliah hari ini bahwa kita lihat di sini ada mudharabah dan penyertaan saham perusahaan atau joint stock company. Nah, di sini struktur penyertaan sahamnya dapat ditemukan beberapa variasi konsep, yaitu seperti mudharabah dan tidak adanya batasan jumlah pemegang saham yang terdapat di dalam suatu bentuk penyertaan saham perusahaan. Yang ketiga, pemindahan saham atau bagian dari seorang pemilik modal kepada yang lainnya. Jadi mungkin cukup sekian dari saya materinya tentang akad dan penyertaannya, maupun kita lihat di sini ada konsep mudharabah juga gitu kan. Saya kira tentang syarikah mudah-mudahan Anda bisa menguasainya sehingga insya Allah kedepannya bisa berjalan dengan lancar untuk mata kuliah selanjutnya dan Anda bisa menjawab di soal-soal UTS maupun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penjelasan dan salah satu cuplikan dari proses perkuliahan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Keuangan Perbankan Syariah. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.